Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Muafiq Aziz. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang masih setia nontonin video saya. Sekarang kita tag videonya pindah ke pos ronda lagi biar kita ganti suasana, biar teman-teman juga nontonnya gak bosen. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang manajemen waktu. Gimana kita mengelola waktu kita dalam keseharian. Kalau kita berbicara tentang manajemen waktu, yang paling pertama terlintas di pikiran kita pasti selalu tentang jadwal atau schedule. Hal-hal yang akan kita lakukan besok. Misal besok kita akan melakukan A, B, C, D. Nah, urutannya apa dulu nih yang akan kita lakukan, dari jam berapa sampai jam berapa, berarti kita harus persiapannya berapa lama. Pasti selalu tentang itu ketika kita ngobrolin tentang manajemen waktu. Padahal iya, itu jadwal atau schedule itu memang bagian dari manajemen waktu, tapi poin pentingnya itu bukan di jadwal atau di schedule. Itu memang bagian dari manajemen waktu, tapi bukan poin utamanya. Kenapa aku bilang seperti itu? Coba kita lihat betapa banyak jadwal yang sudah terpampang jelas, tapi kita masih selalu abai dan kita selalu telat atau bahkan tidak melakukannya gitu. Contoh sholat 5 waktu, jadwalnya jelas tiap hari, tapi betapa kita sering melalaikannya, mengabaikannya gitu. Atau mungkin jadwal sekolah, betapa banyak siswa yang masih telat, sering datang telat gitu. Atau kerja, betapa banyak karyawan atau pegawai yang datang kerjanya itu masih terlambat kayak gitu. Berarti persoalan utamanya itu bukan di jadwal. Poin utamanya itu bukan di jadwal. Poin utamanya itu di si pelaku, si orang yang menjalankan waktu itu. Kalau ngomongin tentang waktu itu kan relatif ya. Sebagaimana teori relativitas waktu Einstein. Kalau kata Einstein, semakin besar gravitasi, maka perlebaran waktu itu terjadi. Jadi gravitasi itu kan daya tarik. Semakin besar daya tarik kita terhadap sesuatu, maka ketika kita melakukan hal tersebut, maka waktu yang kita jalani itu akan menjadi semakin lebar. Pelebaran waktu itu di situ terjadi. Contohnya gini, saya misal suka mancing. Katakanlah saya suka mancing. Enggak lah, jangan yang mengandai-andai. Tak contohin yang bener-bener saya suka. Saya suka ngobrol. Saya hobinya ngobrol. Nah, ketika saya ngobrol kayak gini, waktu katakanlah ketika saya ngobrol sama teman misal ya, saya ngobrol katakanlah dari jam 8 malam sampai jam 12, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Ketika saya ngobrol, waktu itu nggak terasa berjalan cepat sampai jam 12 malam. Saya ngobrol 4 jam ini bisa jadi atau serasa karena saya seneng ngobrolnya gitu, nanti serasa cuma 2 jam. Perasaan baru 2 jam, tak kira masih jam 10 loh ini. Kok tiba-tiba udah jam 12 gitu. Berarti waktu kita itu
jadi melebar. Waktu yang kita udah lakukan selama 4 jam ini menjadi seakan-akan kalau kita melakukan aktivitas lain itu baru 2 jam. Berarti waktu kita udah melebar. Kayak gitu ya teman-teman. Itu teori relativitas waktu Einstein. Teori relativitas waktu ini di dalam Al-Quran juga ada. Di dalam Al-Quran tuh kan disebutkan kalau di akhirat kelak satu hari di sisi Tuhan nanti kelak, maksudnya di akhirat, itu akan sama dengan 1000 hari kita di dunia. Itu maksudnya gini, ketika kita kelak di akhirat, semua manusia itu akan menjadi beriman kepada Tuhan, karena ketika kita kelak di akhirat semuanya itu sudah menjadi jelas tentang keberadaan Tuhan, itu akan menjadi jelas tentang hari pembalasan, itu akan menjadi jelas. Maka di situ semua umat manusia itu akan menjadi beriman. Nah, karena dia udah beriman, karena umat manusia ini udah beriman, maka ketertarikan terhadap Tuhan itu menjadi besar. Maka hukum relativitas waktu seperti yang saya katakan tadi di awal itu menjadi berlaku. Semakin besar hukum relativitas, maka pelebaran waktu itu terjadi. Seperti yang saya contohkan tadi. Itu kenapa nanti satu hari di akhirat itu akan sama dengan 1000 hari ketika kita di dunia. Itu bisa dimaknai seperti itu kalau dikaitkan dengan hukum relativitas waktu. Terus kaitannya apa dengan manajemen waktu? Kaitannya itu, bentar. Kaitannya itu kan ada ungkapan, kerjakan sesuatu yang kamu cintai atau cintai apa yang kamu kerjakan. Biar apa? Biar jadwal yang sudah kita susun itu menjadi waktu yang kita susun itu menjadi prioritas bagi kita. Biar kita itu nggak telat menjalankannya, nggak abai dalam menjalankannya. Kayak gitu teman-teman. Misal ya, kita kerja di satu pekerjaan tertentu gitu. Kalau kita mencintai pekerjaan itu, nggak mungkin kita abai terhadap waktu kerjanya, dan kita nggak akan telat gitu jadinya, kecuali ada hal-hal lainnya. Nah hal-hal lainnya ini yang dimaksud dengan skala prioritas. Misal ya, kita mencintai atau kita menyukai banyak hal pekerjaan yang bisa, atau banyak hal yang bisa menghabiskan waktu. Rebahan kita suka, misal belajar kita suka, nonton kita suka, bersih-bersih kita suka, kerja kita suka, misal. Ini banyak hal
sholat kita suka, ada banyak hal yang kita suka, tapi gimana caranya kita menyusunnya. Nah, itu kita bisa menggunakan skala prioritas. Itu yang namanya nanti skala prioritas. Skala prioritas itu seperti apa? Cara menentukan skala prioritas. Mana sih yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Rebahan, belajar, sholat, kerja. Yang mana dulu sih yang harus kita prioritaskan gitu. Nah, untuk menggambarkan ini, kalau dalam konsep manajemen waktu itu ada cerita seperti ini. Ada seorang guru datang ke sebuah kelas untuk ngajar kepada siswa-siswanya tentang manajemen waktu. Guru itu bawa satu toples ke atas meja. Terus guru itu juga mengeluarkan batu yang besar-besar seperti ini, membawa kerikil yang lebih kecil, terus membawa pasir, terus membawa air. Pertama-tama ketika guru itu nyampe di dalam kelas, setelah mengeluarkan toples, guru itu tiba-tiba memasukkan batu-batu yang dia bawa tadi itu ke dalam toples sampai penuh. Terus ketika toples itu udah penuh, si guru itu nanya kepada siswanya, "Anak-anak, apakah toples ini sudah penuh?" "Sudah, Pak," gitu kata si siswanya. Terus si guru itu memasukkan kembali kerikil-kerikilnya yang lebih kecil itu, karena batunya itu masih ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh kerikil, maka kerikil-kerikilnya itu dimasukkan sampai celah-celah batu itu terisi kerikil-kerikil dan toples itu penuh kembali. Terus tanya kepada siswanya, "Anak-anak, apakah toples ini sekarang udah penuh?" "Sudah, Pak." Terus sembari kebingungan, si siswa-siswanya itu saling noleh gini, "Ini Pak Guru ngapain?" Nah, terus si guru lanjut memasukkan pasir-pasir sedikit demi sedikit. Pasirnya itu dimasukin sedikit demi sedikit, terus digoyang, pasirnya masuk, diisi lagi, terus digoyang, pasirnya masuk, terus kayak gitu sampai penuh. Ketika udah penuh lagi, si guru ini nanya lagi, "Anak-anak, apakah toplesnya sekarang udah penuh?" "Iya, Pak, sudah penuh." Terus si guru itu mengeluarkan air yang ada di botol dan menyiram ke toples tadi sampai penuh, dan bertanya lagi, "Apakah sekarang udah penuh?" katanya. "Iya, Pak," gitu. "Sekarang sudah penuh." Gitu. Teman-teman, adik-adik gitu, adik-adik, anak-anak gitu kata gurunya. Dari sini saya pengen ngajarin kepada anak-anak sekalian bahwa dalam menjalani waktu, kita harus memprioritaskan hal-hal yang lebih besar dahulu. Di celah-celah hal besar itu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih kecil kemudian. Kalau diibaratkan, toples ini adalah waktu. Nah, batu-batu ini adalah hal-hal besar. Hal-hal besar itu seperti hal-hal wajib yang harus kita lakukan dalam keseharian. Seperti misal kita beribadah, kita belajar, itu hal-hal wajib yang harus kita lakukan. Membantu orang tua misal. Nah,
Terus hal-hal kecil berikutnya itu hal-hal penting yang kita sukai, yang akan kita lakukan hal-hal penting yang kita sukai, misal bergaul dengan teman-teman, main segala macam. Hal-hal lainnya seperti pasir itu hal-hal yang kita sukai. Oh salah, kalau kerikil itu diibaratkan hal-hal yang kita butuhkan. Nah, kalau pasir itu diibaratkan hal-hal yang kita sukai, seperti main, terus rebahan, mungkin nonton mungkin. Kalau yang kita butuhkan apa? Misal ya istirahat, kita butuh istirahat, kita butuh mandi, misal bersih-bersih gitu. Itu kan sesuatu yang kita butuhkan gitu. Itu urutan skala prioritasnya. Nah, si Bapak itu bilang, si Pak Guru itu bilang, bayangkan teman-teman, bayangkan anak-anak, kalau saya menggunakan, ketika saya masukkan ke toples tadi itu, yang saya masukkan pertama itu adalah pasir duluan. Saya memasukkan hal-hal yang saya senangi aja dulu gitu. Misal saya mengisinya dengan main-main, atau dengan rebahan, atau dengan nonton. Kalau saya menghabiskan waktu dengan itu, maka saya tidak akan punya space waktu untuk memasukkan batu dan lain semacamnya. Kalau saya memenuhi toples ini, waktu ini, dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi prioritaskan hal-hal besar. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau hal-hal besar bentrokan gimana? Ada misal satu kewajiban kebentrok dengan kewajiban yang lain. Nah, jadi ada konsep gini teman-teman. Ada konsep kewajiban dalam waktu dan kewajiban luar waktu. Kewajiban dalam waktu itu apa? Kewajiban dalam waktu itu kewajiban yang waktunya itu sudah ditentukan dan berulang. Berulangnya itu bisa bentuk hari, bisa bentuk bulan, bisa bentuk tahun gitu. Intinya kewajiban yang berulang, bisa bentuk minggu juga gitu. Itu kewajiban dalam waktu. Kalau kewajiban luar waktu itu kewajiban yang sifatnya insidental atau sesekali aja gitu kewajibannya. Contoh nih, kewajiban waktu sholat misal bentrok dengan kewajiban nolong orang kecelakaan. Mana yang harus kita dahulukan? Maka kewajiban luar waktu. Kalau kewajiban sholat itu adalah kewajiban dalam waktu, dan kalau kewajiban menolong orang yang sedang kecelakaan itu adalah kewajiban luar waktu. Maka sesuai prinsipnya kewajiban luar waktu yang harus diprioritaskan. Jadi kalau ada kewajiban dalam waktu dan kewajiban luar waktu bertemu, maka kewajiban luar waktu yang harus diprioritaskan gitu. Karena kalau kewajiban dalam waktu itu masih bisa diulangi atau masih bisa diganti, masih bisa diperbaiki. Kalau kewajiban luar waktu itu kewajiban yang harus dilakukan saat itu. Kalau nggak saat itu ya nggak bisa gitu, karena itu
bukan sesuatu yang berulang. Kayak gitu. Contohnya kalau kayak kecelakaan tadi, maka misal ya contohnya ya, ketika saya dalam perjalanan misal, terus saya udah masuk waktu sholat maghrib. Nah, ketika masuk sholat saya dengar adzan maghrib, saya ketika di jalan mencoba cari masjid di pinggir jalan gitu untuk sholat maghrib. Ketika proses saya nyari masjid, tiba-tiba di depan saya ada kecelakaan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tetap lanjut cari masjid untuk sholat, atau saya nolong orang terus bawa ke rumah sakit gitu. Kalau saya nolong orang, karena waktu maghrib itu singkat, kalau saya nolong orang terus bawa ke rumah sakit, satu, saya nggak bisa sholat di awal waktu. Yang kedua, saya bahkan bisa saya kelewatan sholat maghrib, karena waktu sholat maghrib itu cuma sebentar gitu. Kalau saya harus nolong dan bawa ke rumah sakit gitu. Yang mana yang harus didahulukan? Tentu yang didahulukan tetap nolong orang yang kecelakaan, karena kalau yang kewajiban dalam waktu itu masih bisa diperbaiki, masih bisa kita ini jamak nanti sama isya kayak gitu. Artinya masih bisa diganti gitu. Kewajiban ini masih bisa diganti. Sedangkan kalau nolong orang kecelakaan itu nggak bisa diganti, itu harus dilakukan sekarang ya. Kalau masih nggak bisa dilakukan lain kali gitu, enggak gitu, keburu mati kalau ditinggal-tinggal orang yang kecelakaan kayak gitu, atau keburu parah lah kayak gitu ya teman-teman, dalam menentukan skala prioritas. Jadi ketika kita udah tahu nih prioritasnya apa, terus kita udah mulai mencintai sesuatu yang kita kerjakan, maka waktu kita itu akan menjadi teratur dan kita paham terhadap prioritas yang akan kita lakukan untuk memenuhi waktu kita selama 24 jam. Kalau kita udah bisa memahami hal ini, maka nggak ada lagi tuh misal orang kerja telat. Ketika ada orang kerja telat, kalau konteksnya kita misal manajemen waktu nih, manajemen waktu untuk sebuah perusahaan misalnya, untuk karyawan, untuk mengatur karyawan, maka yang perlu ditekankan, yang perlu diperbaiki itu bukan jadwal kerjanya. Jadwal kerjanya itu harus ada, memang harus ada, itu bagian dari manajemen waktu gitu. Tapi yang paling penting itu, yang harus dibangun itu adalah daya tarik atau gravitasi. Kalau sesuai kata Einstein tadi, semakin besar gravitasi, maka perlebaran waktu itu terjadi. Jadi yang ditanamkan itu ketertarikan si karyawan dalam bekerja, minat karyawan dalam bekerja yang harus diperbesar. Jadi ketika minatnya udah diperbesar, maka dia akan memprioritaskan kerjaan itu dan dia tidak akan terlambat, kecuali misal ada hal-hal yang emang urgent. Kalau ada hal-hal yang emang urgent, harusnya hal itu bisa ditoleransi, bisa dimaklumi kayak gitu. Mungkin hanya itu ya teman-teman terkait masalah manajemen waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita sudah hampir memasuki bulan Ramadan.
sebagaimana janji saya untuk bulan Ramadan, saya ada program khusus nanti, yaitu membahas buku Tadhkiratul Aulia. Jadi buku itu berkisah tentang kisah-kisah para wali. Nah, nanti satu hari itu satu video. Satu hari satu video. Di buku itu ada 38. Nanti saya bikinin video khusus ya untuk review singkat buku Tadhkiratul Aulia ini. Jadi intinya di bulan Ramadan besok saya akan bahas tentang Tadhkiratul Aulia. Mungkin hanya itu ya teman-teman. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman, biar saya tambah semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.